Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz Season 2. Baiklah teman, Mimin ada cerita baru nih, yaitu Terpaksa Menikahi Bad Boy. Nanti ceritanya Mimin taruh di link deskripsi maupun link komentar ya. Mimin jamin cerita ini sangat menarik, banyak plot twist, pasti teman-teman suka. Tidak kalah menariknya dengan cerita ini. Oke, baiklah langsung saja kita mulai. Season 2, bab 13. Charlie, keburukan di masa lalu sepertinya akan segera terkuak. Sekarang aku malah merasa bersalah dan tidak tega melihatnya, batin Winona. Charlie adalah salah satu sahabat Winona selain Gio. Charlie sama bengisnya dengan Winona. Lelaki itu bahkan tega menghancurkan kebahagiaan adiknya sendiri karena saat itu tidak rela Selin sang adik pindah agama dan menikah dengan Safik. Winona juga ikut dalam rencana sahabatnya karena dulu ia begitu mendukung apapun yang dilakukan oleh Charlie. "Mbak kenal saya?" Suara Safik membuyarkan lamunan Winona. "Tidak, Mas Hendra yang cerita," bohong Winona. Hendra yang tidak merasakan melakukan itu menatap penuh tanya pada istrinya. Tapi ia berpikir positif, mungkin memang ia yang bercerita tapi sudah lupa. Bisa saja pekerjaan yang menumpuk membuatnya jadi pelupa. "Ayo duduk, makanan kamu sebentar lagi diantar," ucap Hendra. "Mas, aku titip Zapi sebentar ya." Winona memberikan anaknya pada Hendra sebelum keluar dari ruangan itu. Winona memilih untuk keluar dari restoran dan masuk ke dalam mobilnya agar lebih aman. Ia mencoba menghubungi Charlie, tapi tidak bisa. Terakhir 2 tahun lalu, ia menghubungi sahabatnya itu. Tapi setelah itu tidak ada lagi Winona mendengar kabar soal Charlie. Ia memutuskan untuk menghubungi orang kepercayaan Charlie. Telepon tersambung. "Halo?" Suara seorang terdengar dari ujung telepon. "Justin, di mana Charlie?" tanya Winona tanpa basa-basi. "Tuan Charlie saat ini koma, Nyonya. Kemarin malam beliau mengalami kecelakaan hebat," papar Justin. "Apa? Di mana dia sekarang?" "Di Jerman." "Kabari aku kalau ada perkembangan soal Charlie," ujar Winona sebelum sambungan telepon itu terputus. Winona benar-benar ingin menyelesaikan kisahnya di masa lalu. Ia tidak ingin lagi ada yang mengganjal di hatinya. Ia ingin hidup tenang bersama dengan Hendra dan Zapi. Kedatangan Syapik membuatnya semakin gusar. Rasa bersalah semakin menjadi-jadi. Winona akan membuka semuanya dan meminta maaf pada Syapik. Meskipun mungkin terlambat, tapi setidaknya ia mengakui kesalahannya di masa lalu. Karena bagi Winona, dihantui masa lalu itu begitu menakutkan baginya. Lebih baik jujur. Mungkin Hendra akan kembali kecewa, tapi itu tidak masalah daripada Hendra tahu dari mulut orang lain. "Aku harus menghubungi Selin," gumam Winona. Winona tidak tahu jika Selin sudah pernah bertemu dengan Sapik, tapi dengan identitas berbeda. Dan Selin juga tidak tahu jika Winona terlibat dalam kelamnya masa lalu wanita malang itu. Bahkan sampai Selin harus kehilangan anaknya. Winona bahkan sudah mendapatkan balasannya saat ia kehilangan bayi dalam kandungannya juga. "Halo Mbak," sapa Selin hingga membuat lamunannya buyar. "Lin, apa kabar? Kenapa kamu betah sekali ada di sana?" ucap Winona basa-basi. "Aku baik Mbak. Mbak Nana bagaimana kabarnya?" "Aku sekarang sedang sibuk belajar bisnis baru dan mengurus Queen," balas Selin dengan nada riang. Wanita itu juga sepertinya tidak tahu sang kakak kecelakaan. Dari dulu, Charlie tidak suka melihat Selin khawatir jika melihat kondisi yang dalam keadaan tidak baik. "Tidakkah kamu ingin bertemu dengan keponakanmu? Usianya bahkan kurang 2 bulan. Aku harap kamu bisa ke sini," pinta Winona. Ia memancing Selin untuk datang agar bisa dipertemukan dengan Sapik. "Aku akan usahakan untuk pergi ke sana. Kita juga sudah lama tidak bertemu." Saat itu, pernikahan Selin dan Sapik memang tidak diadakan secara besar-besaran karena kendala restu yang sebenarnya belum didapatkan seutuhnya. Meskipun di mulut keluarga Selin mengatakan iya, tapi di dalam hatinya tentu mereka tidak terima.
Namun hanya Charlie yang nekat melakukan rencana gila saat itu. Bahkan sang kakek yang seorang pemuka agama pun murka dengan apa yang dilakukan sang cucu. Pernikahan Selin dan Sapik hanya diketahui oleh keluarga inti saja. Baiklah, aku tunggu. Sambungan telepon terputus. Winona menarik napas panjang. Ia harus menyelesaikan ini. Ia akan dengan lantang mengakui kesalahannya. Berharap setelah semuanya selesai, hidupnya akan semakin damai. Syafiq sampai di rumah pukul 9 malam lebih 10 menit. Ia dibuat kaget saat melihat sang istri yang tertidur di sofa dengan kondisi televisi yang menyala. Lelaki itu mendekati dan mengelus lembut pipi Alika hingga membuatnya mengeliat. Ia mengerjapkan pelan matanya, lalu mengambil posisi untuk duduk, meraih tangan Sapik dan menciumnya. Kenapa nggak tidur di kamar aja? Tanya Sapik. Aku nunggu Mas pulang, ujarnya lalu bangkit dan berjalan ke dapur untuk mengambilkan air untuk Sapik. Tidak menunggu Alika kembali, Sapik mengikuti wanita itu ke dapur. Udah makan? Alika mengangguk. Tadi ada Umi kesini bawa makanan banyak. Ia menyodorkan segelas air yang langsung disambut oleh Sapik, lalu meneguknya beberapa kali hingga habis. Bagaimana tadi terapinya? Awalnya Akil nggak mau, mungkin karena asing ya. Aku suruh aja Sapa dan Hana buat ikutan senam. Akhirnya Akil mau juga, meskipun cuma beberapa menit, papar Alika. Alhamdulillah, seenggaknya Akil mau. Kita harus rajin aja terapi di rumah. Insya Allah nanti ada perubahan, balas Syafiq. Aku juga berharap gitu, Mas. Rasanya nggak tega melihat Akil terus-terusan begini. Alika berucap dengan matanya yang sudah mengembun. Ia tidak akan kuasa menahan tangis jika sudah membicarakan soal Sekil. Syafiq menarik Alika ke dalam pelukannya, membiarkan kemejanya basah oleh air mata Alika. Lebih baik memang menangis daripada dipendam, karena luka dalam hati yang dipendam akan berbahaya juga jika tidak dikeluarkan melalui tangisan. Akil butuh orang tua yang kuat, sayang. Dia butuh banyak curahan kasih sayang dari kita. Dan jangan pernah sekalipun kamu memperlihatkan kesedihan di depan anak-anak, apalagi Akil. Nasihat Sapik sambil mengelus punggung Alika. Ingat pesan dokter tadi, saat Akil tantrum, seperti kemarin, kamu harus tenang dan jangan ikut panik. Lakukan itu jika Akil tantrum saat Mas tidak ada, lanjut Sapik. Alika melepas pelukannya dan menghapus kasar jejak air mata. Tidak seharusnya ia seperti ini di depan Sapik yang baru saja pulang bekerja. Lelaki itu juga pasti sangat lelah karena perjalanan. Alika merutuki diri sendiri karena selalu berkeluh kesah di waktu yang tidak tepat. Meskipun Sapik terlihat tidak keberatan, tapi tetap saja Alika harus bisa mengerti kondisi suaminya yang sedang lelah. Mas harus segera istirahat. Besok ke kantor? Besok Sabtu sayang, kantor tutup, kekeh Sapik. Meskipun kantor tutup, tapi jika pekerjaan belum selesai, lelaki itu akan melanjutkannya di rumah. Tapi saat ini sebisa mungkin Syafiq akan menghabiskan waktunya bersama Sekil. Yang perlu banyak perhatian. Wanita itu tersenyum. Ya udah, ayo istirahat. Ia menggandeng tangan Syafiq dan berjalan beriringan menaiki tangga. Tadi sebelum tidur si kembar nggak rewel? Tanya Syafiq. Enggak, mereka ngerti uminya repot. Karena Akil tadi susah tidur, terang Alika. Insya Allah mereka tumbuh jadi anak-anak soleh, soleha dan pengertian. Amin. Pagi-pagi sekali Syafiq sudah mengajak Safa dan Hana untuk lari. Lari pagi sedangkan Alika di rumah karena Sekil masih mengarungi dunia mimpi. Mengelilingi komplek cukup untuk membasahi tubuh dengan keringat. Si kembar selalu antusias jika soal olahraga, apalagi lari pagi seperti ini. Abi, boleh jajan ya? Rengis Sapa saat melihat ada banyak yang menjajakan jajanan di daerah taman, yang biasanya juga banyak anak-anak di sana. Mau beli apa? Tanya Syafiq. Itu jaring laba-laba yang dijual kakek itu. Sapa mengarahkan telunjuknya pada seorang pedagang yang sudah rentah.
Tidak seperti pedagang lain. Banyak anak-anak yang mengerubungi. Kakek itu terlihat duduk lesu di dekat dagangannya yang sepi. Kak Hana juga mau, tawar Sapik. Mau. Sapik menggendong kedua anaknya untuk mendatangi sang penjual yang langsung tersenyum ramah. Sebenarnya Sapik tidak akan membiarkan kedua anaknya jajan sembarangan, tapi untuk kali ini ia bebaskan. Kakek mau jaring laba-labanya 2 ya, yang satu warnanya biru dan yang satu mau campur semua warnanya. Pinta Sapa. Ia si ribet yang selalu banyak keinginan. Iya nak, jawab sang kakek lalu mengambil botol berisi adonan kue yang sudah diberi pewarna makanan. Kakak mau warna apa? Sapik menatap Hana yang terlihat fokus melihat si kakek menuangkan adonan kue itu ke dalam cetakan. Warna pink Abi, boleh nggak Dedek Akil beli juga? Tanyanya dengan wajah polos. Dedek masih bobok nak, sekarang kalian aja yang jajan, ucap Sapik. Hana yang selalu ingat pada adiknya. Jika akan membeli sesuatu, ia juga ingin Sekil dibelikan yang sama. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.